Di balik debu dan abu. Yoel 2 ayat 1 sampai 17. Ibu bapak saudara, dalam ibadah Rabu Abu ini barusan kita membaca kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 1 sampai 17. Kita membaca di sana pergumulan umat dan jawaban Tuhan atas pergumulan tersebut. Kita dapat mengatakan dalam pergumulan itu yang diharapkan, yakni yang baik tidak terjadi. Yang tidak diharapkan, yaitu yang buruk malah terjadi. Yang baik tidak datang, malah yang buruk yang datang. Kerja keras selama berbulan-bulan seakan-akan sia-sia saja. Musnah ditelan bencana. Bencana belalang, hama belalang. Dalam sekejap berjuta-juta belalang menghancurkan ladang-ladang gandum yang sudah menunggu para penuai. Pak Tani dan Bu Tani telah menabur dengan air mata. Tapi mereka tidak bisa menuai dengan sorak-sorai. Bahaya kelaparan membayang-bayangi keluarga mereka, bahkan seluruh bangsa. Bencana bagi kaum tani menjadi bencana nasional. Segalanya menjadi sia-sia. Kesia-siaan usaha menjaring angin. Kesusahan bangsa atau umat semakin berat rasanya ketika kesusahan itu dilihat dengan kacamata tertentu. Ada kacamata teologis, kacamata agama yang menyatakan bahwa bencana itu datang dari Allah karena umat telah berdosa, ingkar kepadanya. Ada kacamata politik yang mengatakan bahwa kesusahan membuat mereka menjadi hina di mata bangsa-bangsa lain, sekaligus menjadi peluang bagi bangsa-bangsa itu untuk membuli mereka secara militer. Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah susah dikerjain sekalian. Dalam keadaan itu, Nabi Yoel mengingatkan umat, Tuhan Allah mereka pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Yoel 2 ayat 13. Itu berarti selalu terbuka pintu rahmat bagi umat untuk datang kepada Allah guna mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kesusahan bila toh datang sebagai hukuman Allah, hendaknya dimaknai sebagai undangan untuk mengarahkan hidup kita kepadanya. Suatu kesadaran bahwa di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Suatu kesadaran bahwa umat dan tiap-tiap kita hidup bukan untuk diri sendiri semata-mata, melainkan untuk melayani tujuan Allah yang lebih besar, yakni kesejahteraan dunia. Berdasarkan itu, kita mendengar ajakan Nabi Yoel kepada umat berbalik kepada Allah dengan segenap hati. Ayat 12 dan 13. Bukan semata secara perorangan, melainkan secara kolektif sebagai umat, sebagai komunitas. Baik kaum awam maupun imam, orang dewasa, senior, anak-anak, bahkan batita. Bahkan pasangan-pasangan yang baru saja melaksanakan akad nikah. Ayat 16 dan 17. Semua diundang. Hendaknya semua datang. Semua diajak berpartisipasi dalam doa tobat nasional. Semua diajak mengarahkan hidup kepada Allah. Memohon supaya kesusahan, bencana itu berlalu. Digantikan dengan keadaan baru yang lebih baik. Dipimpin oleh para imam, segenap umat pun bermohon, sayangilah ya Tuhan umat-Mu. Ayat 17b. Nah, meyakini bahwa Allah menyambut baik kesungguhan umat. Ayat 18 dan 19. Nabi Yoel menggambarkan keadaan baru yang lebih baik itu sebagai keadaan yang berlimpah dengan makanan. Bebas dari penghinaan dan bullying bangsa-bangsa lain.
dan lenyapnya hama belalang. Ayat 19b dan 20. Yang menarik, keadaan baru yang lebih baik itu juga meliputi berkat atas tanah, binatang-binatang di padang dan pohon buah-buahan. Ayat 21 dan 22. Pendeknya, alam kembali menjadi panggung rahmat Allah. Jelas, hidup yang terarah kepada Allah bermuara pada kebaikan bagi semua. Di sini dan kini, prinsip yang sama juga berlaku. Umat dan kita sebagai anggota umat, bagian dari umat yang mengarahkan hidup kepada Allah, menjadi penyaksi sekaligus pelaku kesejahteraan dunia. Sebagai penyaksi, kita melihat Allah bekerja memperbarui kehidupan dan alam. Sebagai pelaku, kita bekerja untuk membuat kehidupan bersama lebih adil, lebih sejahtera, dan memulihkan alam sebagai panggung kemuliaan Allah. Kita memang debu dan akan kembali kepada debu. Tetapi ada anugerah Allah di balik debu dan abu. Dalam keterarahan kepada Allah, kerja keras, jerih payah, bahkan penderitaan kita tidak sia-sia. Dalam kefanaan kita masih dapat menikmati kemurahan Allah, kasih setianya, berkat-berkatnya. Dalam penderitaan, kita masih dapat melihat Dia bersama dengan kita, bahkan membimbing kita untuk menghadapi dan mengatasinya. Dalam kegagalan kita sekalipun, untuk setia berjalan dalam firman-Nya. Ia tidak pernah gagal dalam kesetiaannya kepada kita. Sebab dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Allah telah mengikatkan dirinya dengan kita, mempersekutukan dirinya dengan kita, menjadi Bapa kita, Tuhan kita, dan penolong kita. Sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita daripadanya. Masa sengsara atau Lent tahun ini kita masuki dalam suasana yang memprihatinkan. Pandemi COVID-19 belum berakhir, sudah setahun berjalan. Sementara bencana alam bertubi-tubi terjadi di banyak tempat. Tapi kita tahu, itu semua merupakan isyarat untuk mengajak kita, umat Allah, anak-anak Allah, mengarahkan hidup kepadanya, agar kita dapat menyaksikan kemurahan Allah bagi seluruh kehidupan, sekaligus agar kita dapat mengusahakan kesejahteraan dunia. Selamat memasuki masa sengsara Kristus dengan mengarahkan hidup kita kepada Allah. Amin.